Tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten, dan kasus dugaan gratifikasi Tubagus Hairi Wardana alias Wawan hari ini hadir di sidang perdananya di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam sidang perdana ini, Wawan didakwa jaksa penuntut umum dengan ancaman maksimal kurungan 15 tahun penjara. Setelah 2 kali sidang kasus suap pilkada di Kabupaten Lebak, Banten dan gratifikasi atas terdakwa Tubagus Hairi Wardana atau Wawan tertunda Kamis pagi, kembali digelar perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan agenda pembacaan dakwaan. Meski masih terlihat letih, namun Wawan terlihat mencermati si dakwaan. Dalam sidang perdananya, Wawan ditemani sang istri yang juga Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani. Jaksa penuntut umum mendakwa Wawan dengan 2 dakwaan sekaligus. Dakwaan pertama, Wawan bersama sang kakak yaitu Ratu Atut Kosyah menyuap mantan Ketua MK, Akil Mukhtar sebesar 1 miliar rupiah dalam pemilu kada Kabupaten Lebak, Banten. Dakwaan kedua terkait gratifikasi dalam Pilkada Gubernur Banten. Wawan disebut memberikan uang senilai 7,5 miliar rupiah kepada Akil Mukhtar. Wawan pun terancam hukuman maksimal. BTP sebesar 1.500.000.000 rupiah untuk pembelian alat berat. Terhadap 2 dakwaan tersebut, tim kuasa hukum Wawan yakni Adnan Buyun Nasution meminta kepada majelis hakim yang dipimpin M. Samiaji memberikan waktu untuk pengajuan nota keberatan atau eksepsi. Adnan Buyung mengatakan atas dakwaan tersebut pihaknya akan segera mendalaminya. Wajar-wajar saja lah. Kalau saya bilang, ya saya dulu jadi jaksa ya, 1 tahun aja belajar menulis surat dakwaan. Jadi nggak mudah bikin dakwaan itu. Berarti itu dakwaan wajar-wajar aja, Pak? Wajar aja. Ya. Boleh saja. Artinya di dalam di situ ada Pilkada Banten itu wajar, Pak? Ya itu kita mesti lihat lagi. Ada hubungannya nggak? Ya. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau eksepsi dari Wawan dan tim kuasa hukumnya. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Rifan Alfidian melaporkan. Nama Wakil Presiden Budiono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dalam dakwaan terdakwa kasus dugaan skandal dana bailout Bank Senturi Budi Mulya di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis pagi. Sementara terdakwa sendiri didakwa oleh JPU telah memperkaya diri sendiri. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Kamis pagi menggelar sidang perdana kasus dugaan skandal dana bailout Bank Senturi dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam dakwaannya nama Wapres Budiono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut jaksa penuntut umum atau JPU. JPU mengatakan Budiono saat itu menjabat sebagai Gubernur BI dan Sri Mulyani dan sejumlah nama lain seperti mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom dan Siti Halimah Fadriah, Deputi Bidang Pengawasan Bank Umum dan Syariah, telah ikut andil memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Senturi. Sementara untuk dakwaan terdakwa, JPU menyebut memperkaya diri sendiri sebesar 1 miliar rupiah dari pemberian FPJP dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Terdakwa juga didakwa memperkaya orang lain maupun korporasi, yaitu pemegang saham Bank Senturi, Hesham Talat Mohamed Beser Al-Waraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar 3,115 miliar rupiah. Atas dakwaan ini terdakwa mengaku akan mengajukan eksepsi. Nanti akan disampaikan dalam eksepsi nanti akan dibicarakan dalam proses pembuktian nanti alat bukti. Karena kan baru tahap dakwaan. Nah itu kan belum diketahui karena kan nanti masih harus dibuktikan, itu kan dakwaan yang disebutkan dalam dakwaan. Bagaimana dengan keterlibatan Pak Budiono sendiri, Pak? Kan Budiono kan Gubernur Bank Indonesia. Kan Budiono kan Gubernur Bank Indonesia. Sidang kasus Senturi ini juga disaksikan oleh inisiator kasus Senturi Misbahun. Rencananya sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan pembacaan eksepsi dari terdakwa. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Rifan Alfidian melaporkan.
Sidang paripurna DPR menyetujui Wahidudin Adam dan Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan posisi Hakim Konstitusi Akil Mukhtar dan juga Haryono. Keduanya dipilih melalui fit and proper test calon Hakim Konstitusi yang dilakukan DPR melalui tim pakar. Setelah lolos dalam fit and proper test calon Hakim Konstitusi, akhirnya rapat paripurna DPR menyetujui Wahidudin Adams dan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi. Keduanya terpilih sebagai Hakim Konstitusi menggantikan mantan Ketua MK Akil Mukhtar yang tersandung kasus korupsi dan Harjono yang memasuki masa pensiun. Wahidudin Adams dan Aswanto lolos dalam fit and proper test melalui mekanisme voting yang dilakukan Komisi 3. Dalam voting, Wahidudin Adams mendapat perolehan suara sebanyak 46 suara, sedangkan Aswanto memperoleh 23 suara. Keduanya menyisihkan dua hakim lainnya yakni Nimatul Huda dengan 12 suara dan Atif Latifu Hayat dengan 19 suara. Tim pakar merekomendasikan Wahidudin dan Aswanto karena memiliki kredibilitas yang tinggi dan tidak sembarangan sebagai seorang hakim. Wahidudin merupakan doktor Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, sedangkan Aswanto adalah doktor Hukum Pidana Universitas Airlangga Surabaya dan doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Izinkanlah pimpinan memohon persetujuan sidang paripurna yang terhormat. Apakah laporan Komisi 3 DPR RI mengenai hasil pembahasan calon pengganti Hakim Konstitusi tersebut dapat disetujui? Setuju. Dapat disetujui. Kedua hakim terpilih tersebut mengaku siap mengemban tugasnya sebagai Hakim Konstitusi dan berusaha keras untuk menghindari intervensi pihak manapun. Saat ditanya komitmen hakim baru MK itu enggan berjanji, namun menyatakan siap mundur jika diduga terlibat suap dan korupsi. Mengucapkan sumpah janji menurut agamanya, dan sumpah janji itu dilakukan di hadapan presiden. Setelah itulah kita tugas legal untuk memulai tugas kita. Mahkamah Konstitusi dikembalikan marwahnya, dan untuk mengembalikan marwahnya tentunya adalah bagaimana hakim itu bekerja secara profesional berdasarkan aturan dan aturan hukum yang berlaku, terutama berdasarkan pada konstitusi. Nanti Bapak juga akan menolak mobil-mobil. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya pasca ledakan gudang amunisi milik Kopaska TNI Angkatan Laut masih steril. Informasinya setelah yang satu ini.